Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Faridatul Aulia Ramawati, nomor absen 19 dari kelas 11 PS3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Untuk yang pertama adalah aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Kalian pasti sudah sering dengar apa itu Romusa. Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk menjadi sukarelawan. Namun semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah kewajiban atau bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia menjadi semakin sengsara. Kedua adalah aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari bangsa kita. Bangsa kita hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Maka mana mungkin setuju memberi hormat ke arah matahari terbit tersebut. Yang ketiga adalah aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang ini memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis. Dari semulanya 21.500 menjadi 13.500. Yang keempat adalah aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Kalau di bidang moneter, pemerintahan Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan saat harga barang dapat dipertahankan sebelum perang. Yang kelima adalah aspek militer atau politik. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang selalu mengadakan bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
Saat itu, golongan nasionalisme selalu dicurigai. Golongan nasionalisme mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara seperti Soekarno, Hatta, dan juga Sahir. Kenapa Jepang mengajak kerjasama golongan nasionalisme? Bahwa golongan nasionalisme ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia saat itu. Wakil Kepala Staf Tentara ke-16 Jenderal Harada Yoshikazu bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah Hatta menerima ajakan kerjasama Jepang. Akan tetapi Syarif dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak menerima tawaran kerjasama Jepang. Kesimpulan, itulah gambaran bagaimana kondisi bangsa kita dulu saat berada di bawah pendudukan Jepang. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang justru menyengsarakan rakyat kita. Selain itu, Jepang juga memiliki cara-cara yang licik untuk menguasai sumber daya alam serta sumber daya manusia bangsa kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.